Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. HPS. Ketemu lagi dengan kami di bersama saya dan sejarawan magang Kang Yudi Hamzah. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai sesuatu berdasarkan nama ya, ini hubungannya. Ya. Namanya. Kalau bahasa sastranya atau misalnya bahasa ilmiah mungkin itu namanya disebut toponimi. Jadi toponimi ini mungkin untuk pembuka bisa dibilang asal usul sebuah tempat nama sebuah tempat, kawan-kawan. Oke, untuk jelasnya mari kita ngobrol sajalah sama Kang Yudi bagaimana itu toponimi. Silakan Kang Yudi. Jadi begini, toponimi itu ya bahasa gampangnya lah, asal usul penamaan sebuah tempat lokasi. Kenapa muncul toponimi? Karena kadang kan kita seringkali nggak tahu kenapa ada nama daerah, nama tempat yang aneh atau lucu, atau yang di semua tempat ada, dan terus ada yang emang itu khas aja daerah situ aja adanya gitu kan. Apa sih nama kampung, biasanya nama kampung banyak kan nama kampung sih, nama sungai juga kadang yang dipakainya ya, yang digunakan itu. Jadi penamaan itu kan untuk menandakan bahwa daerah ini ada penghuninya, terus asal usulnya kenapa sampai ada namanya. Misal kayak gini, Babakan itu secara harfiah kan artinya kampung baru atau ya tempat tinggal baru, perkampungan baru, hunian baru, Babakan. Jadi ada istilah Ngababakan. Jadi Ngababakan itu membuka lahan khusus untuk ditempati, untuk ditinggali. Sekarang kan ada Babakan Ciamis kalau di Bandung ya, Babakan Ciamis, Babakan Ciparai, terus Babakan Kadu, Babakan Surabaya. Babakan Surabaya. Nah, itu kalau Babakan itu kan mengacunya kepada kampung ya, sebuah tempat ya kampung lah gitu kan, komunitas yang tinggal. Dan biasanya yang Babakan itu kan dari asalnya yang sama, bisa jadi dari asal yang sama. Jadi kayak Babakan Ciamis, mungkin pada awalnya yang kebanyakan yang membuka perkampungan di situ itu adalah orang-orang di Ciamis. Jadi ada nama Babakan Ciamis, terus Babakan Ciparai, yang mungkin orang yang dari Ciparai, gitu kan. Terus Babakan Surabaya, Babakan Cimahi ada di atas atau di mana? Di Burung ada Babakan Cimahi. Itu kemungkinan orang-orang dari Cimahi. Babakan Cimahi. Nah, kayak Babakan Ciparai, kita nanya, Ciparai itu apa? Kalau di Sunda kan, di Jawa Barat lah, banyak kan nama itu depannya Ci atau Cai, baru diikuti oleh nama yang ikutin itu bisa nama hewan, nama tumbuhan, atau nama kondisi. Nama orang juga bisa kan? Jarang nama orang. Banyak misal kondisi, misal kayak Cihideung. Lomba kan ada Cihideung tuh. Kondisi alam. Kondisi alam, situasinya. Cindau misal. Cindau, ya. Dekat sini ada Cindau kan. Cindau mungkin karena dulu banyak jadi tempat tempat Cilengsi, ya. Cai-cai lah. Bukan di Bandung saja ya, Jawa Barat lah ya. Ya, karena Jawa Barat itu udah identik dengan Ci gitu ya. Ci, nah itu kenapa muncul untuk menandakan saja bahwa oh ya di situ ada kampung nih. Kan kadang kita seringnya nggak tahu juga kenapa sih namanya seperti ini. Ya. Nah itu ada namanya toponimi. Gitu. Jadi toponimi ini menjadi ciri khas, bahkan menjadi artefak mungkin ya, bisa ya, artefak sejarah gitu ya. Mentifek. Kalau artefak itu kan benda ya. Ini mah mentifek, jadi yang hidup tidak di alam pikiran manusianya. Oh, mentifek kawan-kawan. Jadi apa yang menjadi
ingatan kita ya. Nah, tapi ada hal yang menarik nih, atau menurut saya sih kurang apa ya? Ya saya nggak enak juga kalau bilang kurang. Tapi mungkin ini ada perubahan nih, misalnya suatu zaman pemerintahan seseorang misalnya, itu biasanya untuk meninggalkan bekas, meninggalkan jejak seseorang itu, anggaplah wali kota misalnya atau bupati misalnya, itu memberikan jalan yang tadinya memang jalan original dengan nama ya dengan toponimi lokal, lalu diberikan jalan dengan nama orang, misalnya seorang jenderal atau seorang pahlawan. Itu gimana itu menurut Kang Yudi? Itu sih sah-sah saja. Saja ya? Sah dalam artian kan kalau udah salah ya, nanti kita bisa cari lagi. Penetapan nama jalan itu harus persetujuan dewan. Jika sembarangan juga. Terus ada juga syarat-syaratnya, misal apakah dia tokoh masyarakat atau misal pahlawan nasional atau pahlawan lokal, pokoknya yang tokoh. Kalau di kampung sih biasanya di pinggiran itu nama-namanya tokoh-tokoh lokal biasanya gitu. Nah kalau yang di jalan utama atau jalan besar itu nama pahlawan. Tapi orang-orang karena sudah terbiasa dengan nama yang dulu, tetap walaupun namanya sudah berganti, tetap nggak akan jadi main tipek gitu ya. Karena sudah ada dalam pikirannya. Misal di Bandung itu ada jalan Ibrahim Aji Ya. dari ujung Ahmad Yani sampai ke perempatan Jiwasraya. Soekarno-Hatta kan, Sampai terusannya sebetulnya. terusan Soekarno-Hatta kan, itu Ibrahim Aji. Nah itu orang kan taunya ada Kiara Condong, karena konon katanya ada pohon kiara yang condong di daerah dekat rel. Orang-orang taunya Kiara Condong, terus Binong kan, terus kesananya lagi Sekalimus. Tapi kalau sekarang kan Ibrahim Haji aja sih. Tapi orang-orang tetap aja dari mana, dari katanya rumah cuma di Kircon, misalnya Kiara Condong singkatannya kan. Karena memang kalau Kiara Condong menjadi kecamatan sekarang, jadi nama kecamatan, jadi bukan nama jalan kalau sekarang. Nah tapi ada ini begini, kalau misalnya yang tidak dipakai oleh jalan, tidak dipakai oleh nama kecamatan atau nama-nama kelurahan atau kantor-kantor desa juga enggak, misalnya KRS misalnya. Nah